guys, ada yang punya rencana liburan ke Singapura? Kalau iya, pas banget nih, karena saya mau membagikan informasi tentang salah satu syarat perjalanan ke negara tersebut, yaitu SG Arrival Card. Nah, SG Arrival Card atau kartu kedatangan ini adalah dokumen penting yang harus diisi oleh setiap orang yang akan memasuki Singapura. Dan di video kali ini, saya akan membahas secara rinci langkah-langkah yang perlu diikuti untuk mengisi Arrival Card tersebut dengan benar. Simak sampai akhir ya. Tapi sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kalau teman-teman bantu untuk like, komen, dan juga subscribe channel aku, Sesi Putri, supaya channel aku semakin berkembang dan semakin bersemangat untuk memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua guys. So, gak usah berlama-lama, yuk guys kita bahas tentang SG Arrival Card ini. SG Arrival Card adalah kartu versi elektronik dari disembarkasi card atau DA, biasa dikenal sebagai white card, yang wajib diserahkan oleh orang yang akan tiba atau masuk ke negara Singapura untuk memperoleh izin imigrasi, baik itu wisatawan asing ataupun warga negara Singapura itu sendiri. Sejak 27 Maret 2020, ICA atau ICA telah menghentikan penggunaan kartu DA berbahan kertas dan seluruh pengunjung diwajibkan untuk menyampaikan informasi kedatangan mereka melalui layanan elektronik yang bernama SG Arrival Card. Kartu kedatangan ini bertujuan untuk mencatat informasi tentang identitas seseorang ataupun penumpang, tujuan kunjungan, detail perjalanan, dan lain sebagainya, sehingga pemerintah Singapura dapat memantau dan mengelola aliran orang yang memasuki negeri tersebut. SG Arrival Card biasanya sudah satu paket dengan Electronic Health Declaration. Jadi, setiap pengunjung yang akan ke Singapura harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan kesehatan. Sebagai contoh, apakah pengunjung sedang mengalami demam, batuk, dan pilek selama 14 hari ke belakang, atau ada kontak dengan orang yang mengalami gejala-gejala tersebut. Nah, di video kali ini, saya akan memberikan tutorial cara mengisi SG Arrival Card dengan Electronic Health Declaration melalui laman resmi ICA di handphone. Simak baik-baik langkah-langkahnya ya. Pertama-tama, buka handphone, kemudian buka Play Store atau App Store di handphone, kemudian tuliskan My ICA atau My ICA Mobile. Setelah itu silahkan teman-teman untuk menginstal aplikasinya. Nah, karena di HP saya sudah ada My ICA, jadi saya tinggal membukanya. Setelah itu silahkan teman-teman untuk membuka aplikasinya. Setelah terbuka, maka tampilannya akan seperti ini ya. Kemudian silahkan klik Foreign Visitor. Lalu kemudian klik lagi Foreign Visitor SGAC yang bagian atas. Setelah itu ditunggu beberapa saat, maka muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya silahkan klik View Profile yang ada di sebelah kiri bagian atas. Lalu klik Add Profile. Lalu tampilannya akan seperti ini. Kemudian teman-teman ikuti langkah selanjutnya, yaitu yang pertama scan pasport. Ya, silakan klik scan pasport. Alangkah baiknya untuk teman-teman sebelum menginstal aplikasi My ICA, teman-teman mempersiapkan dulu paspor yang akan teman-teman pakai. Posisinya seperti ini ya teman-teman. Jadi kodenya itu ada di dalam kotak scan-nya. Lalu kemudian tampilannya akan menjadi seperti ini. Setelah paspor di-scan, semua akan terisi dengan otomatis kecuali country atau place of birth. Nah, teman-teman silahkan isi sendiri untuk country-nya, berarti kita memilih negara di mana kita lahir. Kalau kita lahir di Indonesia, berarti klik Indonesia. Kalau misalkan di luar Indonesia, klik yang mana, silahkan teman-teman pilih sendiri. Lalu selanjutnya klik next dan tampilannya akan seperti ini. Kemudian klik paling atas yang pertama, yaitu place of resident. Nah, di sini kalian harus mengklik di mana kalian tinggal, di provinsi mana ya. Silahkan teman-teman klik ya. Dan selanjutnya silahkan untuk mengisi country atau region code, yaitu kode negara. Kode negara kita yaitu +62. Silahkan diisi ya teman-teman, +62. Selanjutnya isi mobile number atau nomor HP kita. Lalu selanjutnya confirm lagi kode negara kita, nomor handphone, kemudian isi alamat email ya, dan juga confirm alamat email. Setelah itu klik save ya, maka otomatis data teman-teman akan tersimpan. Kemudian setelah profile telah diisi, kemudian back atau kembali.
Lalu jika teman-teman akan pergi ke Singapuranya sendiri, klik individual submission atau klik group submission jika teman-teman mau pergi ke Singapuranya banyakan dengan teman-teman ataupun keluarga. Nah, karena saya mau perginya sendiri, jadi saya klik individual submission. Selanjutnya, klik add submission yang berada di layar bagian bawah. Lalu kemudian klik profile kalian. Lalu kalian isi yang pertama adalah date of arrival in Singapore, yaitu tanggal kedatangan. Kalian klik aja tanggal kedatangan kalian tanggal berapa. Silahkan untuk memilih tanggal kedatangan ya. Lalu kemudian klik OK. Lalu selanjutnya silahkan isi date of departure from Singapore, yaitu tanggal kalian akan pergi dari Singapura kapan. Silahkan untuk dipilih. Lalu kemudian klik OK dan silahkan klik next. Tampilannya akan seperti ini ya. Selanjutnya silakan kalian mengisi mode of travel, yaitu mode keberangkatan atau mode transportasi kalian. Itu apakah melalui air, udara, land, darat, ataupun sea, air. Nah, karena saya naik pesawat, jadi saya pilih air atau udara. Selanjutnya, tipe transportasi, komersial ataukah private. Nah, saya pilih yang commercial flight. Kemudian selanjutnya, silakan isi kode dan nomor penerbangan. Kita bisa lihat di tiket yang sudah kita beli. Di situ ada kode dan juga nomor penerbangannya. Di sini silakan kalian pilih. Kalau saya waktu itu pakai AirAsia, jadi kodenya adalah KZ. Kemudian silakan isi nomor penerbangannya. Lalu klik next. Selanjutnya silahkan kalian untuk mengisi alamat di mana akan kalian tinggal di Singapura ya. Apakah di hotel atau di tempat lainnya. Kalau saya waktu itu pilih di hotel. Kemudian silahkan pilih untuk nama hotel yang akan kalian tempati itu namanya apa. Nah, waktu itu saya di Hotel Spaceboat, namanya hotel kapsul ya. Setelah ketemu nama hotelnya, silahkan diklik lalu klik next. Selanjutnya kemudian kalian isi tempat sebelum keberangkatan Anda, yaitu sebelum Anda ke Singapura itu keberangkatannya dari mana. Kalau waktu itu saya dari Bandara Soekarno-Hatta, jadi saya pilih Jakarta. Oke, saya klik Jakarta. Oke, selanjutnya silakan pilih atau isi next city atau kota setelah Anda dari Singapura, Anda akan pergi kemana. Silahkan klik kota pilihan kalian atau klik same at the last city jika kalian akan pulang kembali ke tempat asal sebelum kalian pergi ke Singapura. Setelah itu, silahkan klik next. Pertanyaan selanjutnya, apakah kalian pernah memasuki ke Singapura dengan paspor yang berbeda? Klik no atau tidak. Selanjutnya pertanyaan mengenai kesehatan, apakah akhir-akhir ini kalian mengalami batuk, pilek, sesak napas, sakit kepala? Klik saja no. Selanjutnya, apakah kalian mengunjungi negara-negara Afrika atau Amerika Latin 6 hari sebelum kalian mengunjungi Singapura? Jawab saja no. Kemudian selanjutnya klik next. Maka data kalian akan tersimpan sebagai trip 1. Selanjutnya klik next lagi. Kemudian silakan dibaca dan klik I have read and agree to the declaration. Kemudian setelah itu klik submit. Tunggu beberapa saat, maka akan keluar kode verifikasi. Silakan untuk ditulis kode verifikasinya, kemudian klik verify. Setelah itu silakan tunggu proses verifikasinya dan submission Anda sudah sukses ya. Kemudian setelah itu silakan klik di bagian bawah go to declaration receipt. Setelah itu maka akan keluar barcode seperti ini ya guys. Nah, ini adalah barcode yang akan kalian tunjukkan kepada petugas imigrasi pada saat kalian akan memasuki negara Singapura. Nah, kalian bisa screenshot barcode ini atau lebih amannya silahkan kalian print. Berjaga-jaga apabila HP kalian lowbat ataupun mati ataupun internetnya low, tidak bisa membuka aplikasi ini. Jadi untuk amannya silahkan di print aja ya teman-teman.
Oke guys, itu dia cara-cara untuk mengisi SG Arrival Card. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semuanya. Teman-teman pemula yang ingin solo trip ataupun ingin pergi ke Singapura tetapi belum tahu caranya untuk mengisi SG Arrival Card. Dan for your information, apabila teman-teman yang belum mempunyai paspor dan ingin membuat paspor, silahkan teman-teman untuk mampir ke description box, karena di sini di description box saya sudah menuliskan link untuk membuat paspor, cara membuat paspor online ataupun biaya-biayanya dan juga persyaratannya. Kemudian juga ada biaya liburan ya, spill budget. Silakan teman-teman untuk cek di description boxnya. Oke teman-teman, jangan lupa di like ya, di komen dan juga di subscribe. Dan yang berkenan silakan untuk share link video YouTube saya ini. Semoga bermanfaat juga untuk teman-teman mampir ke channel ini. Oke teman-teman, saya doakan semoga teman-teman sehat semua. Ketemu lagi di video selanjutnya.